Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Setiap murid adalah individu yang unik dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran. Ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi: 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. 3. Lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran diferensiasi dapat berhasil dilakukan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang bervariasi dengan memperhatikan strategi yang digunakan. Antara lain, yang pertama, diferensiasi konten. Hal ini terkait dengan materi dan bahan ajar yang disampaikan kepada murid dalam rangka memberikan pemahaman konsep dan disajikan dalam bentuk presentasi, video, audio, dan lain-lain sesuai dengan profil belajar murid. 2. Diferensiasi proses. Hal ini terkait dengan materi dan bahan ajar yang disampaikan kepada murid dalam rangka memberikan pemahaman konsep dan disajikan dalam bentuk presentasi, video, audio, dan lain-lain sesuai dengan profil belajar murid. 3. Diferensiasi produk. Hal ini terkait dengan tagihan pembelajaran atau beragam hasil karya pekerjaan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. 3 aspek yang dibutuhkan untuk mengkategorikan kebutuhan murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness murid. Artinya, kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya kita akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. Tombol-tombol dalam equalizer tersebut sebenarnya menggambarkan beberapa perspektif yang dapat kita gunakan untuk menentukan tingkat kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Pembelajaran berbasis minat adalah bahwa minat murid dapat dikembangkan. Pembelajaran berbasis minat seharusnya tidak hanya dapat menarik dan memperluas minat murid yang sudah ada, tetapi juga dapat membantu mereka menemukan minat baru. Guru dapat mempertimbangkan area minat dan mode ekspresi yang mungkin digunakan oleh murid-murid mereka. Yang kedua, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk
memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik, memiliki kodratnya masing-masing, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru perlu fokus dalam menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan dan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik mereka. Dalam penerapannya, suasana belajar dan proses pembelajaran yang disediakan harus dapat membuat anak senantiasa merasa kompeten atau mampu, dapat atau cakap, merasa saling terhubung, kebutuhan sosial yang diusahakan oleh individu untuk membangun hubungan dengan sesamanya, dan merasa otonom atau mandiri, merdeka. Salah satu nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, dan guru penggerak berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Sehingga kita sebagai guru harus menyediakan pembelajaran yang berorientasi pada murid, yang menyesuaikan dengan minat dan kebutuhan murid seperti dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan visi guru penggerak. Di sekolah, pendekatan IA sebagai pendekatan perubahan dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Nantinya, kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi, berpijak dari hal positif yang telah ada. Sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dan visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Perubahan positif ini salah satunya adalah bagaimana mengelola kelas menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memunculkan pembelajaran berdiferensiasi yang akan menjadikan murid mandiri dalam belajar sesuai minatnya. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan budaya positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi memerlukan lingkungan yang positif yang hanya dapat diciptakan melalui disiplin positif dari guru maupun murid itu sendiri. Dengan adanya budaya positif di lingkungan sekolah akan mendukung pembelajaran berdiferensiasi dan karakteristik murid. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.